Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apexi bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Kata Data. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya yakin kita semua paham bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat unik karena terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, ras keturunan, agama, dan lain-lain. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, tapi ada ratusan suku yang ada di bangsa kita. Lebih dari 1000 bahasa yang berbeda-beda. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena keberagaman tersebut merupakan kekayaan bagi kita semua. Rendang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat sudah menjadi makanan nasional Indonesia yang juga menjadi milik dari anak bangsa yang ada di luar Sumatera Barat. Empek dari kota Palembang juga dimiliki oleh masyarakat yang ada di pulau-pulau lain di luar kota Palembang. Demikian kaya keberagaman bangsa kita sehingga kita bangga ketika di show-show internasional berbagai jenis tarian, kuliner, pakaian adat, dan lain-lain ditampilkan. Di satu sisi keberagaman sekali lagi adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Tapi di sisi lain, keberagaman juga dapat menjadi pemecah persatuan. Karena dalam teori manajemen konflik, setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik. Oleh karena itu, keberagaman yang ada pada bangsa kita harus dirawat untuk tidak menjadi konflik yang memecah anak bangsa yang saling menghancurkan. Para founding fathers bangsa kita sejak kemerdekaan telah menyadari adanya pluralisme ini. Oleh karena itulah para founding fathers bersepakat untuk membuat dan menyusun nilai-nilai tersendiri agar keberagaman, pluralisme tidak memecah, tapi justru mempersatukan kita semua. Konsep Pancasila 5 sila mulai dari masalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Itulah konsep yang masih sangat relevan untuk bangsa kita. Dan nilai penting dari konsep ini adalah salah satunya sikap toleransi. Toleransi atas keberagaman, baik latar belakang suku, budaya, ras, bahkan keagamaan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga toleransi harus terus kita kembangkan agar bangsa kita tetap bisa bersatu. Salah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kita semua semenjak tahun 1945 sampai dengan tahun ini, tahun 2021,
76 tahun Indonesia merdeka. Kita patut bersyukur bahwa kita masih survive sebagai satu bangsa. Bayangkan, bangsa lain ada yang tidak bisa survive, pecah menjadi negara-negara kecil. Bahkan ada yang terus bertempur, belum selesai. Seperti Afghanistan yang hanya memiliki 7 suku. Konflik dengan satu agama yang sama. Uni Soviet, negara yang superpower dan kekuatan militernya, kekuatan ekonominya juga berantakan menjadi negara Rusia dan negara-negara lainnya. Kita masih tentu ingat pada balkanisasi. Joseph Broz Tito menyatukan semua keberagaman dalam satu negara, Yugoslavia, tapi kemudian pecah menjadi negara-negara kecil, Bosnia, Kroasia, dan lain-lain. Kita tidak ingin bangsa Indonesia pecah, dan kita bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa, 76 tahun Indonesia masih kita survive sebagai satu bangsa. Salah satu kunci yang harus kita pegang dan kita rawat terus adalah sikap toleransi atas keberagaman. Dalam konteks operasional, ada aturan undang-undang dan sejumlah aturan-aturan lainnya yang perlu dan dapat dijadikan pedoman untuk merawat rasa toleransi ini. Undang-undang mengenai penanganan konflik sosial misalnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 sudah memberikan pijakan bagaimana cara kita secara operasional untuk menjaga toleransi dan keberagaman. Kemudian dilanjutkan sejumlah aturan lain. Ada Inpres nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, yang intinya toleransi jangan autopilot, jangan take it for granted sebagai sesuatu yang berlangsung begitu saja, tapi harus kita betul-betul jaga dan harus kita rawat dengan langkah-langkah nyata. Di antaranya adalah kita perlu membentuk tim yang dipimpin oleh seluruh kepala daerah, tim penanganan konflik sosial yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang maupun dalam instruksi presiden. Tim dipimpin oleh kepala daerah ini beranggotakan boleh Forkompinda, TNI Polri, tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur lainnya, dan kemudian membuat 3 subtim. Subtim yang pertama langkah-langkah untuk pencegahan, subtim pencegahan. Subtim pencegahan melakukan identifikasi potensi-potensi yang dapat menjadi konflik di masyarakat dan kemudian mengembangkan langkah-langkah persuasif dengan pendekatan, dialog, mediasi, dan lain-lain agar setiap potensi-potensi konflik ini teridentifikasi dengan baik dan kemudian dirawat, dijaga agar tidak menjadi konflik yang saling menghancurkan. Kalau pencegahan gagal, maka subtim yang kedua yang bergerak, yaitu penghentian kekerasan dan langkah-langkah yang terukur melalui mekanisme penegakan hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat. Penghentian kekerasan perlu dilatih, didrill tentang tata cara yang terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan ketika penghentian kekerasan telah berhasil dilakukan, maka subtim yang ketiga, yaitu subtim pemulihan, mulai action untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah sesegera mungkin melaksanakan rekonsiliasi
mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, melakukan rehabilitasi, terutama bagi yang terluka, yang wafat keluarganya perlu dirawat, kemudian yang wafat juga perlu ditangani dengan cara-cara yang benar. Trauma healing bagi yang terkena konflik, inilah bagian dari upaya rehabilitasi. Dan yang ketiga lah rekonstruksi, yaitu membangun dan memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik karena konflik. Jangan biarkan berlama-lama bangunan-bangunan infrastruktur yang rusak karena konflik, karena akan menjadi monumen yang akan membuka luka dan membuat konflik menjadi spiral kekerasan yang terus-menerus saling membalas-membalas. Oleh karena itu, penanganan konflik dan pengembangan rasa toleransi harus terus-menerus kita jaga, baik dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang soft, mediasi, dialog, dan atau upaya-upaya kreatif lainnya, serta upaya yang mungkin jika cara-cara persuasif tidak berhasil, menggunakan cara-cara yang koersif, penegakan hukum dengan tegas namun terukur sesuai dengan norma yang ada. Dalam konteks ini, maka berdasarkan pengalaman saya selaku anggota kepolisian, pernah menjadi Kapolres, Kapolda, maupun sebagai Polri, maka proporsi upaya persuasif penghentian, saya ulangi pencegahan, jauh lebih penting daripada upaya responsif bila telah terjadi konflik. 80% sumber daya dan tenaga, energi difokuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan atau persuasif. Itu lebih murah dibanding kalau sudah terjadi konflik dan jatuh korban, maka akan jauh lebih mahal dan resikonya akan menjadi lebih berat. Dalam konteks merawat toleransi Indonesia ini, maka kota memegang peranan yang sangat penting. Meskipun jumlah penduduk di kota lebih sedikit daripada di luar kota, di tingkat kabupaten, di desa, dan lainnya. Tapi kota adalah pusat syaraf semua kegiatan, pusat syaraf kegiatan politik. Ada kantor kepala daerah di sana, ada kantor-kantor instansi vertikal di situ. Kemudian pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan sosial budaya, bahkan juga menjadi pusat kegiatan ideologi di hampir sebagian besar kota di Indonesia. Oleh karena itu, kota merupakan cerminan atau etalase dari suatu daerah. Merawat toleransi di perkotaan akan memberikan dampak yang sangat luas untuk wilayah luar perkotaan. Upaya-upaya perlu dibangun untuk merawat toleransi di perkotaan. Lakukan juga dialog hubungan yang baik dengan Forkompinda, bentuk tim terpadu untuk melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial. Dan salah satu yang dapat menjadi model apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Wali Kota Bogor, sahabat saya, Pak Dr. Bima Arya, 15 tahun permasalahan rumah ibadah, salah satu rumah ibadah gereja tidak selesai-selesai, dan kemudian melalui upaya-upaya dialog yang sangat intens, tidak berhenti, dengan berbagai upaya terobosan kreatif, membangun hubungan personal, informal, terus-menerus, tanpa lelah, akhirnya membuahkan hasil yang baik, sehingga permasalahan yang bertahun-tahun, lebih dari 15 tahun tidak selesai, akhirnya ditemukan solusi
yang terbaik, yang win-win tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan atau koersif. Saya kira langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Bima Arya ini menjadi salah satu model bagaimana mengelola toleransi, dan ini dapat ditiru dan dapat dijadikan contoh bagi rekan-rekan pimpinan kepala daerah kota-kota lainnya. Dan pesan saya yang paling utama adalah, sekali lagi, toleransi bukanlah datang dengan tiba-tiba, tapi harus dirawat dan dijaga dengan langkah-langkah nyata. Jangan biarkan bila ada benih-benih intoleran berkembang di tempat bapak-bapak dan ibu sekalian. Jika bapak ibu sekalian biarkan benih-benih itu tumbuh dan membesar, satu saat akan meledak dan kemudian terjadi konflik, terjadi letupan, harganya akan jauh lebih mahal, biayanya akan jauh lebih mahal dibanding upaya-upaya pencegahan yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Saya menghargai dan berterima kasih kepada Apexi, di Asia Foundation dan Kata Data atas upaya-upaya yang dilakukan seperti kegiatan-kegiatan dialog, termasuk bagaimana mengajak seluruh pemerintahan kota untuk menjadi pilar penting toleransi. Karena kota adalah pilar yang sangat penting untuk eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahannya kepada kita semua dalam rangka untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia yang plural dan penuh keberagaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.